dari pihak keluarga itu di pengadilan, saat udah di pengadilan ya, mereka malah menyangkal, ponakan saya nggak ikutan. Saya bilang, Bu, ya maling aku penjara penuh. Orang buktinya udah ada, mau ngelak kayak gimana lagi? Buktinya udah ada, chattingannya tuh udah ada, saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Kali ini kita akan menyimak berita yang lagi viral, sobat sekalian. Tentu kita akan reaksi bersama-sama. Seperti apa itu, sobat sekalian? Mari kita tuntaskan semuanya, jangan ada yang tersisa. Baik, sobat sekalian, kasus meninggalnya Vina dan Eki ini 8 tahun silam, sobat sekalian, luar biasa menyita perhatian publik. Persidangan peninjauan kembali sudah menghadirkan saksi-saksi dan bukti. Yang menarik, tidak ada satupun yang menunjukkan bukti kuat keterlibatan para terpidana ini, sobat sekalian. Bahkan yang mengejutkan, sobat sekalian, atas nama Sudirman yang dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali kemarin menyampaikan bahwa alat bukti yang digunakan untuk memukul sehingga mengakibatkan korban almarhum Vina dan Eki meninggal berupa batu dan bambu disiapkan oleh penyidik waktu itu, sobat sekalian. Luar biasa, begitu miris, sobat sekalian. Entah apa yang terjadi persidangan pada waktu itu 2016, 8 tahun yang silam. Bukti kuat apa yang mengakibatkan hakim waktu itu memvonis menjatuhkan hukuman berat para terpidana ini, sobat sekalian. Tidak ada satupun bukti kuat yang diungkap dalam persidangan peninjauan kembali sehingga memperkuat keterlibatan para terpidana ini, sobat sekalian. Saya teringat kakaknya almarhum Vina, Marlena, sobat sekalian, pernah menyampaikan pada saat diwawancarai oleh Densu bahwa dia mengetahui bukti chat telekomunikasi berupa HP waktu itu bahwa para terpidana sudah melakukan perencanaan. Inilah yang seharusnya perlu diangkat. Dari mana informasi yang didapat oleh kakak Marlena. Baik, sobat sekalian, kita simak seperti apa yang disampaikan oleh Marlena, kakaknya almarhum Vina ini. Kita simak videonya. Kebetulan kan temennya itu abangnya juga temen sama saya tuh. Katanya, Nek, Mar, ini adik kamu masuk ke ponakan saya, cuman dia nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan gitu. Oke. Saya kesana tuh sama bapak jam 1 malam. Kesana itu almarhum cerita yang rekaman viral itu direkamkan sama yang saya tuh. Rekaman itu. Oh, itu kamu rekam itu? Iya, ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih. Terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Terus dia langsung bergeraknya tuh subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Pedagang sate. Tukang sate ini ngasih tahu, markasnya di situ gitu. Polisi datang ke situ, pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Di HP-nya itu memang ada chattingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Itu di WA-nya ada rencananya antara WA 1 dan satunya itu ada. Gambaran yang kamu dapat. Ya maksudnya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Justru dari pihak keluarga itu di pengadilan, saat udah di pengadilan ya, mereka malah menyangkal. Oh enggak, ponakan saya enggak ikutan. Saya bilang, Bu, ya maling aku penjara penuh. Orang buktinya udah ada, mau ngelak kayak gimana lagi? Buktinya tuh udah ada, chattingannya tuh udah ada, saya bilang itu. Ya, luar biasa, sobat sekalian. Menarik
Apa yang disampaikan oleh kakaknya almarhum Vina, Marliana menyebutkan bahwa mengetahui bahwa bukti kuat mereka sudah melakukan perencanaan terhadap meninggalnya Vina dan Eki terbukti melalui alat telekomunikasi berupa HP chatnya waktu itu, sobat sekalian. Bagaimana kabarnya Baris Krim Polri yang katanya sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus ini? Kita berharap kasus ini benar-benar terbongkar, transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Atensi ini benar-benar sudah diberikan langsung oleh Presiden. Bahkan Kapolri pun sendiri juga sudah memberikan atensi untuk bisa menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, terbuka. Untuk itu kita kawal kasus ini, sobat sekalian, agar kasus ini benar-benar bisa terbongkar dan tuntas. Keadilan masih bisa ditegakkan di negeri yang kita cintai ini. Para terpidana berikan ruang bahwa rasa keadilan masih bisa dirasakan oleh mereka, para pejuang-pejuang keadilan di negeri ini. Sobat sekalian, begitu menarik, miris, memilukan ketika melihat, menyimak proses penanganan kasus perkara Vina dan Eki ini. Jika ini terbukti, sobat sekalian, bahwa mereka tidak terlibat seperti apa yang dituduhkan 8 tahun silam keterlibatan meninggalnya almarhum Vina dan Eki, maka hakim, para jaksa, para penyidik, dan yang melaporkan waktu itu, sobat sekalian, benar-benar harus bertanggung jawab. 8 tahun masa waktu mereka habis. Bagaimana mungkin vonis berat seumur hidup yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa pada waktu itu para terpidana benar-benar terlibat terhadap meninggalnya Vina dan Eki. Luar biasa, sobat sekalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.